Halo, jumpa lagi sahabatku semuanya di my channel saya 07, channel berbagi informasi dunia informatika. Untuk kali ini sahabatku semuanya, saya akan kembali membahas masih yang sama. Sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana melakukan perawatan PC pada komponen-komponen yang ada, dan saat ini kesempatan ini saya akan kembali lagi melanjutkan pembahasan, di mana pembahasan kali ini adalah memeriksa hasil perawatan PC. Untuk itu sobatku semuanya, tidak lupa like, komen, dan subscribe channel saya 07. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita langsung saja. Dimana topik pembahasan kita pada saat ini adalah tentang memeriksa hasil perawatan PC. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang melakukan perawatan PC di komponen-komponen PC, dan juga melakukan perawatan PC pada beberapa aplikasi yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Untuk kali ini kita akan memeriksa hasil perawatan PC. Tujuan pembelajaran saat ini adalah mempelajari kegiatan mengetahui tool atau program yang digunakan untuk mengecek kondisi komponen PC. Sekali lagi, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah mempelajari kegiatan mengetahui tool atau program yang digunakan untuk mengecek kondisi komponen PC. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tool yang digunakan pada program PC untuk mengecek komponen-komponen. Untuk melakukan perawatan PC, terlebih dahulu harus mengetahui informasi komponen yang terpasang pada PC. Informasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan software, utilities, atau tools yang tersedia pada Windows ataupun software yang disertakan oleh vendornya. Beberapa tools yang digunakan untuk mengecek komponen PC antara lain Device Manager, BIOS, DirectX, Disk Defragmenter, ScanDisk, FreeRAM, XP Pro. Ini aplikasi ini atau tool yang disediakan ini, teman-teman juga bisa mengecek sesuai dengan spek atau sistem operasi atau aplikasi yang tersedia pada PC sobat temanku semuanya. Berikut kondisi dari masing-masing komponen yang perlu diketahui. Sekali lagi, kita akan mengetahui kondisi dari masing-masing komponen yang ada pada PC. Yang pertama, sekali lagi ini teman-teman, hampir sama dengan sebelumnya, adalah casing. Untuk mengetahui kondisi dari komponen ini perlu dilakukan pengecekan langsung di dalam case komputer atau casing. Perlu diperhatikan adalah kabel saklar dan LED perlu ditata atau diikat dengan rapi. Kebersihan dari case perlu diperhatikan karena case sangat mudah kotor dari debu dan sarang serangga. Ini salah satu kondisi yang harus kita lakukan untuk mengetahui kembali atau mengecek kembali komponen yang ada, terutama pada casing sobatku semuanya. Kita langsung pengecekan ini dilakukan langsung teman-teman. Bisa dilihat dan diamati pada bagian dalam dan juga bagian luar. Selanjutnya ada disk drive. Disk drive ini untuk mengetahui kondisi disk drive itu dapat dilakukan dengan mencoba memasukkan disket. Hasil dari pembacaan disket dapat diamati dari lama tidaknya membaca disket dan suara yang dihasilkan. Ketika membaca disket, jika pembacaan file cepat dan suara yang dihasilkan halus, maka disk drive dipastikan masih bagus atau masih baik.
Dan jika suara yang dihasilkan sangat keras dan sering mengalami kegagalan dalam membaca file, disk drive sudah mengalami gangguan sehingga perlu dilakukan pengecekan. Jadi ini salah satu proses tahapan atau hal yang harus kita diperhatikan pada saat kita ingin melakukan atau mengetahui kondisi disk drive. Jadi ada dua, ketika disk drive itu membaca file yang begitu cepat dan suaranya yang dihasilkan halus, maka sudah dipastikan bahwa kondisi disk drive-nya masih sangat bagus atau sangat baik. Jika pembaca data atau file mengalami kelambatan atau disk drive-nya sudah sangat berisik, maka dipastikan bahwa disk drive itu, teman-teman sobatku semuanya, mengalami gangguan sehingga perlu dilakukan pengecekan. Selanjutnya ada CD-ROM atau CD-RW. Ini untuk mengetahui kondisi CD-ROM atau CD-RW masih baik atau tidak, dapat dilakukan dengan memasukkan CD, dengan memperhatikan kecepatan membaca file dan suara yang dihasilkan. Ini hampir sama sobatku semuanya pada disk drive. Untuk melakukan pengujian sobatku semuanya, kita bisa kembali memasukkan CD DVD. Tergantung apa yang akan dilakukan oleh DVD tersebut ketika dimasukkan, maka akan diketahui. Maka di sini kecepatan dari membaca file yang dihasilkan, tidak ada suara yang bising, kadang suara crack, baru itu diperhatikan. Jadi ini salah satu proses di mana kita memperhatikan ketika mengalami permasalahan pada CD-ROM atau CD-RW. Selanjutnya ada hard disk. Kondisi hard disk dapat dilihat dari dua sisi, yaitu software dan hardware. Namun untuk keakuratan dan ketepatan lebih baik jika digunakan software. Dari sisi hardware, hanya dapat diketahui kondisi hard disk jika sudah mengalami gejala kerusakan, yaitu dari suara hard disk yang mulai berisik saat diakses. Sedangkan dari sisi software dapat diketahui kondisi hardware secara lebih mendalam, meliputi kondisi ruang kosong hard disk, fragmentasi file, dan tidaknya back sector pada hard disk. Untuk mengetahui kondisi hard disk dapat digunakan tool yang sudah tersedia dalam sistem operasi Windows, yaitu ScanDisk dan Disk Defragmenter. Ini sebelumnya sobatku semuanya saya sudah jelaskan tentang pembahasan mengenai ScanDisk dan Disk Defragmenter pada video sebelumnya ya sobatku semuanya. Selanjutnya ada VGA card. Ini VGA card, kondisi yang perlu diperhatikan untuk VGA card yaitu dengan memperhatikan putaran fan pada chipset VGA card tetap lancar tanpa ada bunyi. Sedangkan untuk sisi software dapat digunakan untuk DirectX dengan tool yang dapat diketahui ada travel atau tidak travel. Ini adalah suatu permasalahan. Jadi ini ada dua hal yang harus kita lakukan pada saat kita mengamati permasalahan pada VGA card. Yang pertama adalah putaran fan pada chipset VGA, dan kedua ketika kita melakukan perbaikan juga bisa juga dilakukan dari segi software, itu menggunakan tools DirectX. Selanjutnya ada memori. Ini memori juga sebelumnya juga saya sudah jelaskan ini, tapi di sini adalah bagaimana kita melakukan hal yang harus kita selalu lakukan untuk keawetan komponen kita. Untuk memastikan RAM terpasang dengan benar, pastikan tidak adanya bunyi 1, 2, dan 3 bip. Ini sebelumnya sobatku semuanya saya sudah jelaskan masalah bip yang ada AMI BIOS, Our BIOS, dan IBM BIOS. Jadi ada 3 hal yang saya sudah jelaskan sebelumnya tentang bagaimana mengatasi permasalahan pada 3 hal ini, mulai dari berbagai jenis bip yang disampaikan untuk mengetahui setiap permasalahan
Di sini ini RAM terpasang dengan benar, pastikan tidak adanya bunyi 1, 2, dan 3 bip untuk AMI BIOS. Selanjutnya 142, 14.2 atau 2 bip itu untuk BIOS furnace. Selanjutnya setelah sistem dapat berjalan dengan normal, hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan memori oleh sistem. Jadi di sini dengan sebuah tool seperti FreeRAM XP Pro ini sobatku semuanya ya, tergantung sistem operasi yang kita gunakan atau aplikasi yang kita gunakan. Kita sesuaikan saja sobatku semuanya. Dapat diketahui kondisi ruang kosong dari RAM itu sendiri. Dengan tool ini dapat dilakukan penyegaran terhadap RAM atau pembersihan RAM dari program yang tak terpakai sehingga RAM dapat bekerja optimal. Jadi ini salah satu penjelasan tentang bagaimana mengatasi permasalahan pada RAM dengan berbagai hal yang harus kita perhatikan. Selanjutnya ada CPU atau yang dinamakan dengan Central Processing Unit. Ini hal yang paling utama dilakukan adalah selalu melakukan pengecekan pada suhu prosesor, karena suhu akan mempengaruhi heatsink dan fan yang digunakan. Maka yang selalu kita perhatikan adalah heatsink dan fan, karena fungsi kegunaan ini fungsi kedua komponen ini sangat penting dalam CPU, khususnya pada prosesor, karena untuk mengangkat suhu panas dari prosesor. Selanjutnya ini bisa kita lihat, ini putaran yang dimiliki minimum ya 5400 rpm atau rotasi per menit. Kecepatannya, satu hal lagi yang sangat penting adalah penggunaan tegangan pada prosesor atau sering disebut V-core. Nah ini teman-teman sobatku semuanya, ini sangat-sangat teman-teman perhatikan, terutama teman-teman yang memiliki PC ataupun laptop. Ini sangat-sangat kita perhatikan. V-core harus dalam lingkup toleransi, karena jika tegangan kurang atau lebih akan bermasalah pada CPU. Semua kondisi di atas dapat dilihat dalam BIOS atau Basic Input Output System. Ini kita bisa cek pada yang namanya BIOS. Khususnya pada menu hardware monitor atau untuk motherboard tertentu sudah menyediakan tool untuk memantau kondisi dari suhu dan tegangan prosesor. Jadi ini sangat-sangat penting karena inti dari CPU itu adalah pada prosesor. Prosesor ini diumpamakan pada manusia adalah otak. Jadi ketika otak itu melemah, maka fungsinya akan mengalami gangguan. Selanjutnya ada power supply. Ini power supply kalau kita juga ibaratkan seperti jantung pada manusia, karena dia merupakan satu-satunya alat yang akan bekerja memaksimalkan tegangan yang akan digunakan di dalam CPU. Ini untuk mengetahui kondisi power supply yang perlu diperhatikan adalah tegangan keluaran. Ini ada 12 volt dan 5 volt. Tapi untuk saat ini kita sangat menyesuaikan dengan ketika kita menggunakan yang namanya stop volt. Ini hati-hati dengan penggunaan power supply untuk berbagai macam jenis, disesuaikan dengan tegangan yang ada. Ini untuk mengetahui tegangan ini dapat digunakan multimeter atau dengan melihat dalam BIOS, khususnya pada menu hardware monitor. Ini teman-teman kita mengecek tegangan yang ada pada power supply. Bisa kita lihat melalui menu BIOS atau Basic Input Output System. Selanjutnya ada motherboard. Kondisi motherboard perlu diperhatikan adalah suhu dan fungsionalitas sistem itu sendiri. Ini untuk melihat atau mengetahui ini kita akan dapat ditampilkan hasil pada device manager.
Ini untuk suatu proses yang harus kita lakukan atau tools yang harus kita gunakan dalam melakukan pengecekan. Ini kita bisa gunakan yang namanya device manager. Selanjutnya ada expansion card. Expansion card adalah salah satu komponen yang merupakan komponen tambahan juga di dalam PC. Ini untuk mengetahui kondisi secara umum yang perlu diketahui pada expansion card adalah posisi expansion card yang telah terpasang dengan sempurna pada VCA slot ISA dan VCI dengan benar. Jika komponen ini terpasang dengan benar, maka komponen tersebut akan terdeteksi oleh sistem. Jadi sekali lagi adalah kedudukan dari expansion card ini. Pemasangan yang tidak sesuai akan merusak sistem atau tidak terbacanya suatu komponen. Selanjutnya tool atau program cek komponen. Di sini adalah yang pertama adalah BIOS. BIOS merupakan firmware, yaitu sebuah tool yang telah disedia dalam motherboard. BIOS dapat digunakan untuk mendeteksi hard disk yang terpasang dalam CPU, juga digunakan untuk mengetahui kondisi suhu dari CPU dan motherboard. Selain itu juga dapat digunakan untuk mendeteksi kecepatan putaran fan CPU dan fan sistem motherboard. Ini salah satu fungsi dan kegunaan juga BIOS. Ada device manager yang kita lihat di sini. Device manager digunakan untuk mengetahui kondisi bahwa komponen sudah dapat dideteksi oleh sistem. Ini kita perhatikan sekali. Ini salah satu fungsi device manager. Teman-teman bisa screenshot juga, bisa digunakan untuk sebagai referensi. Selanjutnya ada disk defragmenter. Ini saya sebelumnya sudah menjelaskan ya. Disk defragmenter ini salah satu aplikasi tools yang sudah disediakan oleh sistem komputer atau bawaan aplikasi yang sudah ada di dalam PC kita. Ini kita coba gunakan untuk disk defragmenter ini. Selanjutnya DirectX. Ini DirectX digunakan untuk mendiagnosis secara keseluruhan komponen yang berhubungan dengan multimedia. Ini seperti video card, sound card, LAN card. Selain itu, DirectX juga dilengkapi dengan tool yang mampu digunakan untuk mendiagnosa sebuah komponen dalam kondisi travel atau tidak. Ini salah satu aplikasi teman-teman sobatku semuanya. Tetapi untuk saat ini ya teman-teman, kita bisa menggunakan aplikasinya, bisa kita lakukan pengecekan pada sistem untuk melihat komponen-komponen yang bermasalah. Selanjutnya ada ScanDisk. ScanDisk juga saya sudah jelaskan sebelumnya teman-teman. Ini kita lihat di sini, teman-teman bisa menggunakan ScanDisk. Ini ada salah satu langkah: start, program, aksesoris, sistem tool, dan pilih ScanDisk. Ini teman-teman bisa jadikan referensi juga. Untuk tujuannya adalah untuk kenyamanan PC kita. Selanjutnya ada FreeRAM XP Pro. Ini teman-teman bisa update lagi aplikasinya teman-teman. Untuk tujuan adalah perbaikan sistem atau perbaikan komponen kita. Ini FreeRAM XP Pro 1040. Ini kita lihat ya teman-teman. Untuk saat ini mungkin aplikasi ini sudah melakukan update ya. Karena ini kalau kita lihat XP ya, ini sistem operasi yang sebelumnya teman-teman semuanya. Selanjutnya, terima kasih sobatku semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pokok pembahasan yang ada. Bagaimana kita melakukan perawatan PC dalam hal mengecek komponen-komponen ketika kita sudah melakukan perawatannya. Dipastikan bukan hanya dilakukan perawatan saja, selanjutnya tidak dilakukan pengecekan. Karena itu penting teman-teman sobatku semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pokok pembahasan yang ada. Saya ucapkan
tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe channel Yesaya 07. Salam sukses dan tetap semangat.